Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya. Kali ini saya sedang berada di Alicia Farm nih teman-teman. Tepatnya di tempatnya Mas Genyik di daerah Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama beliau nih teman-teman. Sejak kapan sih beliau peternak kambing PE dan perawatannya gimana teman-teman? Oke. Namanya siapa Mas? Namanya Sabtono. Sabtono. Mas, izin Mas, kalau untuk merintis kambing PE ini sejak kapan Mas? Saya dari dulu udah lama. Itu sejak saya masih SD mungkin udah pelatihan belajar ngarit. Waktu itu masih gaduh pertama kali ini, cerita singkatnya begitu. Terus dapat bagi hasil cempe itu tadi punya sendiri. Terus tak kembang ke mana dadi akeh gitu. Sebagian buat kebutuhan, sebagian buat ngembang ke kambingnya itu lagi. Kalau untuk perawatannya sendiri sih gimana Mas? Kalau untuk kambing ras sekaligus kambing seperti ini nggak ribet sebenarnya. Yang penting pakannya kalau nggak ada hijauan ya bisa dikasih komburan. Tapi kalau apa namanya untuk kontes itu memang agak dilebihi. Misalnya komburannya agak ditambah rentrat atau ampas tahu atau polar itu bisa ditambah itu. Nah, untuk buat kontes, tapi nah untuk breedingan ya biasa saja. Kalau untuk suka dukanya gimana Mas? Kalau untuk breeding PE sendiri Mas? Kalau breeding PE itu biasanya kendalanya misalnya naik kambing itu kembung, keracunan itu biasa lah misalnya. Tapi kan itu bisa diminimal. Kalau penyakit itu ya rata-rata paling naik misalnya susu. Susu itu soalnya riskan sekali naik susu, nanti bisa mastitis itu karena mungkin gigitan cempe atau misalkan proses pas merah mau di susu ke cempe itu kita pegang itu kurang pas, itu bisa sakit. Tapi lainnya itu bisa diminimal. Kalau untuk sejauh ini ada berapa ekor Mas yang di kandang ini Mas? Yang di kandang sini ini kurang lebih 48 ekor. 48 iya, ekor. Total jiwa. Kalau untuk kontes-kontes juga sering mengikuti ya Mas ya? Ya sering. Kalau ada event berangkat. Terus kalau harganya sendiri Mas, kalau PE itu nggak punya standar harga Mas. Jadi tergantung kualitas seninya. Misalkan kayak cempe bisa 10-15, ada yang 5 juta, ada yang 20 baru usia 3 bulan ada. Misalkan kayak gini contohnya spek kontes itu bisa 15 lebih kayak gini. Mas, kalau untuk ini kan bulunya dribble sekali Mas. Iya. Kalau untuk perawatannya sendiri gimana tuh? Ini nanti mandi. Ini kalau yang dribble kayak gini ini biasanya nanti 1 minggu sekali kalau cuacanya mendukung kita cuci. Nek enggak nanti kan kayak gitu lengket kayak gitu. Berarti kalau untuk perawatan harus ekstra ya Mas. Kalau untuk kontes itu kadang 3 hari sekali kita mandiin. Tapi nek untuk pejantan itu malah justru biar dia bau itu memacu proses perkawinan birahi induk. Itu biasanya bau jantan itu kan nanti usia 2 bulan 3 bulan induknya bisa birahi lagi. Begitu. Kalau untuk dulu pas beli maskot itu gimana Mas? Bisa dijelasin Mas awalnya? Kalau dulu itu kita beli maskot itu karena kan untuk proses persilangan betina. Iya, itu untuk biar tidak terjadi istilahnya inbreeding, kita beli jantan dari luar, kerandah dari luar kita breeding ke gitu. Ya, setelah itu anak-anaknya baru kita kembangkan kayak gini. Tuh. Nah, induk kita tidak masalah. Biasanya kan 75% di dominan jantan. Nanti cempenya keluar bagus-bagus, itu rata-rata jantannya sing cetak.
begitu. Rata-rata kerandanya apa Mas dulu? Nek sini kerandai, nek ini super gas, nek si Indo itu rata-rata dari kerandai tembong. Kerandai sendiri dulu. Awalnya berarti dulu udah langsung terjun ke PE ya Mas? Iya, langsung PE. Saya dari dulu kok tertarik PE itu kan posturnya besar, terus keindahan dulu, nah, itu kan kok menarik gitu loh. Nah itu ikut mengembangkan kambing PE ini, PE ras Kalixing. Sejauh ini yang dihasilkan dari breeding PE ini apa aja Mas? Ini macam-macam. Kalau di sini saya ada yang susu, ada yang breeding untuk cempenya. Kalau yang dihasilkan mungkin Mas apa aja Mas? Kalau dari segi material udah banyak ya Mas ya? Ya ini kan hasil jual cempenya juga banyak, maksudnya untuk kebutuhan, membantu kebutuhan keluarga ya. Dari jual cempe itu kan membantu sekali tuh. Kalau di sini kan saya bukan pegawai, jadi saya memang fokusnya itu ternak ya jadi Mas. Istilahnya kan penyangga ekonominya kan dari hasil ternak saya ya. Gitu Mas. Kalau untuk mungkin masukannya buat teman-teman yang untuk mau mengawali breeding PE ini yang disiapkan tuh apa aja tuh Mas? Untuk teman-teman semua mau mengawali breeding itu pesan saya yang pertama itu menyiapkan lahan pakan dulu, yang kedua kuasai ilmunya dulu, jangan terburu-buru beli kambing mahal atau beli kambingnya dulu belum menguasai ilmunya. Lebih baik belajar dulu di farm-farm besar, misalkan di farm mana yang istilahnya bisa buat mentor untuk kedepannya beternak itu. Jadi syukur-syukur bisa bekerja sama, nanti jual hasil breedingnya atau apa itu kan bermitra dulu. Jadi belajar yang benar-benar farm itu memang bukan penjual, tapi farm breeding, bukan hanya farm penjual. Jadi itu pesan saya dulu. Kalau sejauh ini kalau pembelinya ini dari mana aja Mas? Wah, kalau pembeli ya? udah ini Mas, udah dari mana-mana. Lalang Buana ya, dari seluruh Indonesia lah, Lampung udah tak kirim ke sana, breedingan dari sini. Mas, kalau ini alamatnya di mana ya Mas? Ini alamatnya Tegalsari Purwosari. Tegalsari Purwosari, ya. Kabupaten Kulon Progo. Oke, teman-teman nih kita detailkan pejaan tan di sini. Tuh. Ini baru mau dimandiin sih ya Mas? Iya. Nah, bentar. Masih kotor. Dulunya temel. Ini kan nih, proses memandikan nih teman-teman nih. Ini kelas E ya Mas? Iya. E betina. E betina nih teman-teman. Persiapan mandi. Kalau samponnya khusus nggak Mas? Enggak, samponnya saya cuma pakai sunlight sama sapu biasa. Enggak ada perawatan khusus ini. Itu nek sunlight sama sampo biasa itu kan wis aman. Dulu rontok itu kan aman. Kalau nyuci dimandiin ini rutin ya Mas kalau untuk? Ya paling tidak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Bagus itu mandi. Soalnya nek di sini kan dingin. Misalnya cuacanya enggak mendukung, kasihan ya Mas. Kembung masuk angin. Gitu.
Berapa menit Mas kalau untuk mandikan satu cempe ini Mas? Kalau cempe ya sekitar paling 10 menit. 10 menitan ya. Cukup. Kalau nggak begitu kotor banget. Karena kelamaan kasihan. Kasihan ini ya Mas. Ini mau meramaikan kontes besok lokal Kulon Progo ya Mas. Kontes dinas. Kontes dinas. Kan kontes dinas. Kalau yang tanggal 1 September itu kan Piala Raja. Piala Raja. Lebih bergengsi ya Mas. Itu open. Pola warna bagus, telinganya panjang. Kalau ini induk anakannya siapa Mas? Kalau ini Mas? Sendiri ini keranda tembong. Keranda tembong ya. Tapi tembongnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ninggalin anak-anakannya itu ya Mas. Cucunya ya. Kalau ada yang minat dijual juga Mas ini. Bisa japri. Japri aja harganya Mas. Ini cocok nih buat gacuk kelas E ya Mas. Kepalanya, telinganya, pola warnanya, kaki-kakinya tuh. Di bagian ekor yang harus teliti ya Mas. Iya, ini kan kemarin agak trouble sedikit mencret karena cuaca dingin ya. Kalau orang masuk angin. Teman-teman prosesnya nih. Ini ora turah. Tinggal dijemur. Kanebo biar kering, agak kering terus jemur.